Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel kesayangan kita semua, channel Calon Guru. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik menyangkut dengan UKM PPG online. Kebetulan tahun lalu saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 dan syukur alhamdulillah saya bisa lolos UKM PPG online yang menjadi bagian terakhir dan penentu untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi bagi teman-teman yang belum lolos ataupun yang mau mengikuti UKM PPG, saya minta terus ikuti video ini karena saya akan membagikan tips dan trik kepada teman-teman semua. Di sini ada 5 hal yang ingin saya sampaikan yang menjadi cara atau tips dan trik bagi teman-teman semua. Yang pertama, kita harus belajarnya dari mana dan seperti apa. Terus ikuti, nanti saya jelaskan secara detail manajemen waktunya seperti apa, fokus mengerjakan soal itu yang bagaimana, tips mengerjakan soal itu yang seperti apa, dan yang terakhir selalu berdoa. Jadi kelima cara itu saya akan jelaskan secara detail dalam channel ini. Oleh karena itu terus ikuti dan jangan di skip. Baik, jadi setiap kali kita mengikuti ujian tentunya kita harus belajar. Dalam hal mengikuti UKM PPG online bagi calon guru profesional, tentunya kita harus belajar, namun kita di materi yang kita dapat itu begitu banyak dan begitu banyak modul, dan kita mungkin bingung mau belajar dari mana ke mana. Tetapi saat kita mendaftar UKM PPG, di situ sudah ada kisi-kisinya. Kita download kisi-kisinya dan kita belajar dari kisi-kisi. Jadi yang mau ujian UKM PPG online, belajarlah dari kisi-kisi. Karena soal yang keluar, saya jamin sesuai dengan pengalaman bahwa keluar sesuai dengan kisi-kisi. Jadi di sini saya coba jelaskan satu contoh di sini. Jadi ini adalah kisi-kisi guru kelas karena kebetulan saya guru kelas SD. Di sini kita lihat di kolom indikator, disajikan beberapa ragam teks. Peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Jadi nanti di dalam soal itu ada beberapa ragam teks. Coba kita lihat ke sebelah sini, di submateri itu atau subtopiknya itu teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Nah, nanti di dalam soal akan disajikan suatu teks, lalu kita menentukan sesuai dengan isi indikator itu, kita menentukan apakah ini teks faktual atau teks tanggapan atau teks cerita. Jadi saat belajar itu kita fokus di pemahaman konsep dari submateri dan juga subtopik itu. Terus kita hubungkan dengan indikator. Saya jamin soalnya keluar tidak jauh dari situ, dan kalau kita baca subtopiknya, pahami setiap konsepnya, pasti kita paham. Dan kita bisa mampu menjawab soal-soal yang ada di UKM PPG online. Saya kasih satu contoh lagi di sini. Indikatornya disajikan teks satuan bahasa tertentu, peserta mampu menganalisis paragraf yang memenuhi persyaratan paragraf yang baik. Nah, persyaratan paragraf yang baik. Di sini submateri dan subpokoknya kata, kalimat, dan paragraf. Ini kita hanya perlu memahami konsep kata, kalimat, dan paragraf. Paragraf yang komplit itu seperti apa? Tinggal kita baca. Oh, paragraf yang komplit ini ada kalimat utama, kalimat atau kalimat pokoknya, kalimat penunjangnya atau kalimat penjelasnya, kemudian kalimat contoh. Sebuah paragraf yang baik, kita hanya baca itu saja. Nanti sampai di ujian soalnya keluar beberapa paragraf dan kita tinggal tentukan saja mana paragraf yang baik. Jadi trik yang pertama adalah kita harus belajar dan khusus dari kisi-kisi, jangan yang lain-lain. Dari kisi-kisi itu baru kita cari pendalaman materinya dari modul atau dari internet supaya kita bisa menjawab, karena soal yang keluar itu pasti dari kisi-kisi, ya.
kita sebagai guru kita tahu. Kalau kita sudah buat kisi-kisi berarti soalnya tidak keluar dari kisi-kisi. Demikian juga Kemendikbud pasti berbuat seperti itu. Yang kedua adalah manajemen waktu. Kebanyakan mengatakan bahwa waktu tidak cukup, baru kerja sampai tengah waktu sudah habis. Ya, itu karena kesalahannya manajemen waktu. Berdasarkan pengalaman mengikuti beberapa ujian online, manajemen waktu ini menjadi hal yang sangat penting. Karena ketika kita mengabaikan manajemen waktu, maka disitulah kesalahan terbesar kita. Walaupun kita menyesuaikan materi, tapi kita baru kerja dari 120 nomor, baru kerja 40 nomor, waktu sudah habis. Walaupun ke 40 nomor itu benar, saya jamin tidak lulus karena belum sampai setengah yang benar. Oleh karena itu, UKM PPG soalnya 120 nomor, waktunya 3 jam atau 180 menit. Maka 180 dibagi 120 adalah 1,5 menit. Setiap nomor itu cukup memakan waktu 1,5 menit. Kalau memang tidak bisa dilewat saja. Jangan paksa, karena ketika satu nomor sudah lewat dari 1,5 menit atau sudah 3 menit, berarti dia sudah kehilangan satu nomor itu. Syukur-syukur kalau nomor berikut kalian jawab hanya 0,5 detik menutupi waktu yang tadi. Tetapi kalau semua nomor kalian jawab lebih dari 1,5, maka itu kesalahan manajemen waktu dan akan fatal. Oleh karena itu, pastikan setiap nomor itu dijawab hanya 1,5 menit. Yang berikut, yang ketiga, fokus mengerjakan soal. Jadi fokus mengerjakan soal ini maksudnya kita saat masuk ujian itu fokus kita hanya di soal. Jangan sampai fokus kita atau konsentrasi kita terganggu karena aduh perut saya sakit, perut saya mulas. Nah, itu harus diatur secara baik sebelum masuk ujian, mungkin makan yang kenyang atau bagaimana, atau mau klik tuts atau mau ketik aduh baju saya sesak, baju saya robek atau ini. Nah, itu harus diperhatikan. Baju saya ketat, itu harus diperhatikan karena itu juga mengganggu mental dan psikologis kita. Yang berikut, yang keempat, tips mengerjakan soal. Jadi tips mengerjakan soal ini masih berhubungan dengan manajemen waktu. 120 nomor, nomor yang tidak bisa atau terlalu panjang dilewatkan saja. Nomor yang bisa dijawab dengan baik dan benar dengan waktu yang sesingkat mungkin dijawab duluan, karena di komputer itu yang sudah dijawab nanti warna hijau, yang belum merah. Artinya kita bisa langgar saja yang tidak bisa, baru kita kembali lagi setelah lewat semua, baru kita kembali lagi untuk menjawab. Nah, nomor yang panjang itu bukan kita tidak bisa, tetapi dilewatkan saja. Kita kerja yang pendek, yang gampang, yang bisa kita selesaikan sampai nomor 120. Setelah itu baru kita lihat yang masih merah, itu kita ulang lagi satu-satu. Setelah itu, setelah yang masih warna merah itu selesai, mungkin masih ada nomor yang belum. Oh, ini 10 nomor ini saya tidak bisa sama sekali, saya tidak bisa menjawab sama sekali karena saya tidak pernah baca tentang ini atau tidak pernah tahu tentang ini. Yang seperti itu tenang saja, ini hanya saran dari saya. Kalau mau ikut, kalau tidak bisa pakai cara kalian sendiri. Biasanya begitu, saya 10 nomor saya taruh centang A semua, biar option A semua atau B semua atau C semua. Dari 10 itu kan jangan sampai 3 atau 4 yang nyangkut, itu kan tambah poin. Yang terakhir, yang kelima, kembalilah kepada diri dan iman kita masing-masing. Ketika kita sudah berusaha dan kita doakan, pasti Tuhan menolong dan kita akan lulus. Oleh karena itu, setiap usaha yang kita lakukan untuk mengikuti UKM PPG, kita harus doakan. Mungkin hanya itu solusi dari saya. Semoga membantu teman-teman dan membantu kita semua menghadapi UKM PPG. Sekian dan terima kasih.